Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada motor Suzuki GSX-R tipe keyless dan tentunya akan kita ulas singkat dalam video ini. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Kalau kita perhatikan dari tampak depan seperti ini ya, tampang daripada Suzuki GSX-R. Tipenya ada tipe keyless alias tipe tengah, karena di bawahnya juga tetap ada tipe terendah maupun di atasnya juga tipe tertinggi. Dan ini bisa Anda indahkan pula di Suzuki Delta Pleiari Kalimantan Selatan. Nah, kita lihat ya, karena dia tipe keyless juga berada di sini. Indikasi ya, keyless ignition system. Nah, tipenya keyless ya. Kemudian sekarang kita ulas singkat langsung detail daripada depannya. Bagian atasnya ada visornya dengan warna bening ya. Ini kategorinya bening. Visornya ini bening, kemudian di sini ada beberapa baut kunci L 1 2 3 4. Nah, di kanan dan kirinya juga ada spion ya. Spionnya ini benar-benar kokoh banget ya, braketnya kokoh. Maksud kami, kemudian kalau kita perhatikan dari spionnya juga sangat kokoh banget. Benar-benar kokoh ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, untuk pelipatannya seperti ini. Pelipatan satu, kemudian ini untuk membuka, dan ini juga bisa di step ke bagian bawah banget. Jadi kalau Anda mau iseng-iseng yang punya GSX diturunkan seperti ini ya, biar lucu kalau di parkiran. Yang paling terpenting ini benar-benar kokoh banget ya. Tuh kokoh banget. Nah, untuk turun lagi di bawah, di sini tetap ada tulisan Suzuki, cuman memang di sini lebih tepatnya mungkin kalau menurut kami adalah emblem S Suzuki ya. Dia di sini hanya tulisan Suzuki aja dengan warna hitam. Karena dia adalah motornya tipenya GSX-R tipe keyless dan warnanya adalah warna merah. Untuk lampu utamanya seperti ini ya, bentuknya dia agak sedikit tunduk ke bawah, jadi tidak congkak alias tidak sombong menghadap ke atas. Jadi supaya tidak begitu silau banget juga. Nah, untuk kanan dan kirinya tetap ada dua stripping warna hitam dan warna grey di bagian ujungnya. Ya, hanya sebuah seperti stripping biasa ya, tidak ada tulisannya. Nah, untuk detail lampunya kalau kita perhatikan ya, lampu utama ini memang menyala ketika dinyalakan mesinnya. Kita langsung aja coba praktekkan. Kalau tidak dinyalakan mesinnya, maka tidak akan menyala. Jadi pada saat kontak di ACC, yang menyala duluan adalah kanan dan kirinya. Yaitu kalau kita perhatikan sebagai lampu kota juga bisa ya. Nah, kanan dan kirinya ini pada dasarnya hanya sebuah titik LED yang tidak begitu melebar, artinya tidak semuanya. Hanya dibuatkan dengan metode bias seperti ini, makanya jauh lebih terang terlihat ya. Sekarang kita langsung coba nyalakan. Kita starter ya. Nah, ketika mesin dinyalakan maka lampu utamanya akan menyala seperti ini. Lampu utamanya untuk jarak dekatnya maka yang nyala di bagian atas, untuk jarak jauhnya ini bagian bawah. Untuk jarak jauhnya bagian bawah kita juga bisa langsung praktekkan di sini. Nah, tuh menyala ya di bagian bawah dan keduanya tetap menyala. Nah, untuk lampu sennya detailnya juga kita bisa lihat langsung. Kanan dan kiri kita menyalakan dengan menggunakan hazard. Nah, di sini lampunya masih bolam semua. Untuk lampu sennya kanan dan kiri masih bolam dan dia pastinya dibuat di bagian fairing supaya terlihat lebih lebar maksud kami, karena dia adalah motorsport ya. Maka indikasinya kurang lebih harus seperti ini ya. Motorsport harus lebih lebar untuk sennya. Nah, kurang lebih detailnya seperti itu ya. Untuk bagian lampu-lampunya, dan turun di bagian bawah lagi di sini ada tempat platnya. Tempat plat alias dudukan plat ini dibuat warna hitam dan ini kategorinya cukup kokoh ya. Cukup kokoh, ini benar-benar bukan yang hanya sekedar tempat plat biasa, ini benar-benar kokoh banget ya. Bagian bawahnya lagi ada spakbor dengan warna hitam. Spakbornya memang tidak begitu detail, desainnya keren banget, tidak begitu lebar juga enggak, desainnya biasa aja, tapi ini juga cukup kokoh banget. Ini warnanya warna black tapi kayak metalik ya, tetap ada kayak pernik-pernik seperti itu. Cuma memang ini adalah motornya belum dicuci, baru datang dan ini sudah pesanan orang. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk shocknya di sini dibuatnya agak sedikit kasar ya, jadi tidak mulus. Nah, untuk peleknya palang 5 yang bercabang kembali di bagian-bagian sininya, sisi-sisi 5-nya bercabang. Dan untuk detail daripada yang dipakai 90-80, untuk bannya ukuran 90-80
Ring yang dipakai untuk peleknya adalah di ring 17, bisa kita lihat detailnya di bagian bawah sini. Untuk bagian kiri di sini tidak ada lagi pembacaan speedometer karena speedometernya sudah full digital. Di bagian dalam bisa kita lihat juga di sana ada yaitu tempat radiator ya. Itu radiatornya di bagian sana. Nah, untuk bagian kanan daripada kaki-kaki depannya, untuk piringannya sudah cukup lah, cukup kategori besar dan kalipernya menggunakan dua piston maksud kami, tapi di sini tidak menggunakan merek apapun ya. Polos ya, tidak ada mereknya dengan kategori full black yang dipakai untuk kaliper pengeremannya. Ini dari tampak depan kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari tampak samping. Dari tampak samping kalau kita perhatikan di sini ada tulisan GSXR, GSXR ya di sini. R-nya di bagian atas. Nah, kemudian di sini ada emblem Suzuki. Ini kayaknya lebih tepat ya. Ini kalau diambil dipindah di bagian depan sini. Ini lebih keren nih kalau menurut kami ya. Di sini ada emblem Suzuki-nya dan pastinya sebelah sana juga ada supaya lebih imbang lah ya. Nah, ini ada stripping Uki. Ini warna grey. Sebenarnya dari sana ya, Suzuki sebenarnya, cuman terpotong dengan adanya delta boxnya dari boxnya sini. Kemudian di sini kalau kita lihat juga ada kena firingnya, dan di sini tetap ada aerodinamis cowakan-cowakannya. Tuh masih kotor ya, karena baru datang belum dicuci. Tapi ini motor baru ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini tetap ada fungsi aerodinamisnya, maka tulisan Suzuki ini sebenarnya nyambung. Ini juga ada sedikit nih. Jadi ini ada stripping Suzuki, kemudian stripping juga di bagian bawahnya merah dan grey. Nah, di bagian bawah ini adalah warna full black, full red maksud kami. Ini warna merah semuanya. Nah, untuk tampilan atau tampak daripada sebelah kanan untuk mesinnya di sini ya. Ini benar-benar rapi ya. Kategori rapi, tidak acak adut, tidak berantakan, benar-benar rapi. Nah, di sini indikasi daripada olinya. Tetap ada kacanya juga kok di bagian bawah. Ada kacanya, dan kemudian di sini adalah ya karena motorsport maka tidak menggunakan slanger atau kickstarter lagi. Oli mesin berada di sini. Kurang lebih tampangnya maksud kami seperti ini ya untuk bagian sampingnya. Tuh. Nah, untuk bagian atas di sini tempat tangkinya ada tulisan Suzuki warna hitam pula. Dan ini hanya cover ya. Ini cover yang aslinya tangkinya seperti ini aja. Tidak begitu gede ya kategorinya. Nah, mundur lagi kita lihat ya. Di sini kalau kita perhatikan juga ada ya bracket untuk footstepnya, ini benar-benar kokoh ya. Besi bulat, ini kokoh banget. Nah, ini juga bukan terbuat dari karet dan ada bunyi klik. Klik. Ini sangat nyaman dan pastinya sangat kokoh banget. Untuk bagian pengeremannya di sini ya. Tuh pengereman di bagian belakang untuk footstepnya di sini. Ini kokoh banget ya. Kemudian kita perhatikan di sini untuk tempat minyak remnya. Bagian bawahnya juga seperti ini. Ini sebenarnya tidak bisa klik ya, tapi dia bisa dilipat sedikit. Nah, jadi kalau misalkan masukkan rumah nyangkut dengan pintu bisa dilipat sedikit. Mufflernya dibuat dengan warna hitam semuanya. Warna hitam kecuali di bagian ujung ada covernya dan dia ada 2 lubang di bagian mufflernya. Ada covernya dan ini kategorinya membuat lebih rapi ya. Nah, untuk bagian atasnya di sini tetap ada tulisan 150. Ada sedikit stripping ya, tetap ada strippingnya yaitu warna merah dan warna grey semuanya ya, tetap ada bagian depan, bagian ujung belakang pun tetap ada. Nah, untuk bagian belakang kalau kita perhatikan lampunya ya, lampunya kayak model daripada kaki ya, kayak kaki kucing gitu. Ini kalau menurut kami aja ya, tuh kaki kayak kaki kucing ya, telapak kaki kucing dan lampu sanya berada di sini ya. Nah, sekarang kita langsung aja lihat nih bagian detail untuk lampu belakang seperti apa. Kita bisa perhatikan juga. Oke, untuk lampu belakang kita bisa lihat lampu belakangnya nih, ini masih bolam ya. Lampu belakang masih bolam yang kayak tapak kaki bebek ya, kayak kaki bebek seperti ini. Ini kalau di rem pasti lebih terang seperti itu aja. Dan untuk lampu sennya kita coba nyalakan dulu. Nah, lampu sennya kita bisa perhatikan ini masih bolam. Ini lebih elastis ya, walaupun terlihat mungkin agak ringkih ya, seperti halnya hanya biasa seperti ini agak gerak-gerak ya, tapi ini elastis loh. Tuh kalau kena hantaman dia tidak gampang patah, ini benar-benar elastis. Nah, di sini tetap ada satu lampu dan ini malahan justru LED ya. Lampu ini adalah lampu plat. Lampu platnya silau karena dia malah LED nih justru nih. Ini keren malah ya, lampu platnya ini LED dengan warna putih bukan warna kuning lagi. Ini jauh lebih keren. Spakbornya kalau kita perhatikan dia cukup gede ya, spakbor gede. Tapi dia bisa dilepas juga ya kalau Anda mau lebih kecil spakbornya tampilannya. Cuman untuk protect daripada cipratan untuk kotoran pasti lebih fungsional yang lebih besar seperti ini daripada yang dilepas. Oke. Nah, tampil samping sudah kanan kiri dan sekarang kita lihat di bagian atas ya. Karena untuk tampilan daripada sebelah kiri kurang lebih sama aja. Tidak ada perbedaannya, kurang lebih strippingnya sama, hanya tulisan Suzuki-nya terbalik. Kanan dan kirinya pastinya tetap supaya terbaca Suzuki.
Masih sama dengan adanya di sini, yaitu tempat aerodinamisnya. Ini tetap ada fungsinya ya. Kemudian di bagian bawah ini rapi juga, hampir sama dengan sana. Footstep untuk persnelingnya seperti ini. Persneling sama ya, tuh. Di quit ya. Cuman di sini tetap ada 2 lubang ya. Buat apa kami tidak tahu persis, kemungkinan ini buat switch ya. Switch daripada standar samping. Cuman karena dia tipe tengah nggak ada. Nggak tahu kalau tipe tertinggi. Mungkin yang mempunyai tipe tertinggi dari GSX-R mungkin bisa komen di bawah ya. Nah, untuk rantainya ini kategorinya rapi, tapi armnya di sini tidak begitu besar ya. Ya standar ya, tapi tidak kategori besar banget, enggak. Ini standar aja. Nah, satu yang ketinggalan nih, detail daripada pengereman belakang, dia sudah cakram. Kita tadi kurang membahasnya, kita coba langsung lihat. Nah, untuk pengereman di bagian belakang dia sudah cakram, piringannya kategorinya kayak kembangan seperti ini. Bunga ya, tapi ini tebal, cuma dia tidak begitu gede. Dan kaliper yang dipakai menggunakan satu kaliper, atau alias satu piston, dia bermerek ya. Mereknya adalah Nissin. Untuk pengereman belakang dia menggunakan Nissin. Nah, sekarang kita langsung beralih ke bagian atas saja. Kanan kiri kurang lebih sama. Nah, bagian atas ini ada beberapa yang harus kita detailkan. Di atas di sini kalau kita perhatikan tetap ada speedometer. Speedometernya ini sudah full digital ya. Dengan yang pertama kita harus perhatikan dulu kuncinya. Kuncinya sudah keyless. Maka di sini hanya ada satu tombol aja ya di bagian kuncinya. Ada tombol doang di sini. Mohon maaf tangan kami kotor karena memang unitnya ini masih kotor ya. Belum dibersihkan, tapi ini adalah motor baru. Nah, kalau kita perhatikan di sini full digital dengan ditandai karena keylessnya kurang lebih 1 meter, kita tekan. Kemudian kita putar ke bagian kanan sekali dan 2 kali dia akan menyala. Untuk yang sekali diperuntukkan untuk apa? Jadi diperuntukkan yang sekali tadi, ini ketika posisi seperti ini. Sekali diperuntukkan untuk mencabut daripada anak kunci ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuka pengisian fuel atau tangki bahan bakar. Terbuka. Kita coba tutup kembali. Dan selain daripada di sini ada 2 peruntukan ya. Kita juga bisa membuka jok daripada sini. Walaupun jok ini memang bukan jok isinya banyak ya. Ya, hanya seperti ini aja. Mungkin yang mau ya atau yang tidak mau menggunakan ini mungkin bisa dilepas ya. Atau Anda bisa menempatkan di sini, sebenarnya masih bisa buat kunci ya. Kunci daripada kayak obeng itu masih bisa. Nah, kurang lebih seperti ini di bagian belakangnya. Kita bisa pasang kembali ya. Agak susah ya pasangnya karena bukan motor kita. Jadi kita agak susah memasangnya. Kita coba lihat ya. Di sini tuh sebenarnya ada sih, ada tempat locknya. Locknya kita paskan dulu. Nah, baru terkunci. Nah, jadi anak kunci ini bisa digunakan membuka tadi, yaitu tempat fuel dan kemudian di jok bagian belakang. Sekarang kalau kita lanjut posisinya, kita lanjut ya. Putar sekali, maka posisi ACC semuanya akan menyala. Daripada kalau kita perhatikan di sini, speedometernya sudah full digital, kita perhatikan di sini ya. Mulai dari bagian atas adalah tempat RPM. Bagian atas kita coba detailkan RPM, kemudian kanan adalah fuel yang berkedip-kedip ini. Kemudian kilometer di sini dan kemudian di sini untuk speed, top speednya sudah digital semuanya ya. Kita langsung coba praktekkan. Untuk RPM maka kita harus menyalakan. Ini sudah isi starter ya, sekali klik aja langsung menyala. Di sana dengan ditandai dengan adanya beberapa strip. Nah, kalau kita gas maka akan bergerak pula. Nah, untuk gearnya alias top speednya ketika kita menggerakkan, menambahkan kecepatan ya, kita coba tambahkan 2 langsung ya, maka akan berangkat 2, turun 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya, dan seterusnya lah maksud kami. Kurang lebih seperti itu. Kita kembalikan ke 0. Nah, kemudian di sini kilometer tadi ya. Nah, untuk detail lainnya kita bisa perhatikan pula. Untuk di sini tetap ada 2 lampu. Lampu ini adalah lampu indikator lampu sen atau maupun lampu hazard. Di sini, netral di sini, dan di bagian bawah 2 ini untuk mencenting atau menyeting daripada ini dia jamnya yang berada di bagian tengah. Nah, untuk detail lainnya daripada stang sebelah kanan, kalau kita perhatikan ya, stang sebelah kanan di sini tetap ada handle remnya. Ini warna hitam, ini lebih kokoh ya. Dan di sini ada tempat minyak remnya, kemudian di sini ada engine stopnya. Di bagian tengahnya lagi di sini ada tempat hazard, switch hazard ya lebih tepatnya. Tuh switch hazard, maka akan menyala langsung. Kemudian di sini ada starter yang sudah easy starter, jadi sekali klik aja. Nah, kita lepas langsung akan menyala dengan sendirinya. Matikan di sini juga bisa atau menggunakan keylessnya. Nah, untuk daripada kirinya, detail stangnya seperti biasa ya. Ini untuk lampu jarak jauh, jarak dekat, switchnya. Di sini untuk lampu dim dengan warna kuning ini. Dan di bagian bawahnya lagi ada lampu sen kanan dan kirinya. Di bagian paling terbawah di sini ada tempat untuk klakson. Lumayan lah. Jadi kurang lebih seperti itu aja di bagian atasnya.
Nah mungkin itu aja yang bisa kita ulas singkat ya dari Suzuki GSX-R tipe keyless ini. Mungkin ada manfaatnya walaupun sedikit, dan bagi Anda memiliki pendapat atau komentar silahkan komentar di bawah ya. Sekali lagi yang Anda berminat dengan unit ini silahkan bisa kontak market. Sampai ketemu di waktu, salam RK Group.